Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 061. Tidak terasa waktu terus berlalu. Semuanya baik-baik saja. Walaupun perjalanan hidup tidak selalu mulus, tetapi suatu saat akan merasakan manisnya suatu perjuangan. Itulah yang dialami oleh Maisie sekarang ini. Dulu semua orang memandangnya hanya sebelah mata. Sekarang baru mereka membuka mata setelah ia telah sukses. Dengan bergelimang kekayaan, tidak sedikit pun membuatnya menjadi orang sombong. Bahkan ia selalu peduli dengan orang yang belum bernasib sepertinya. Karena Maisie yakin mereka sedang dalam keadaan proses. Suatu saat mereka akan lebih darinya. Maisie sangat menyadari. Karena posisinya sekarang sedang di atas. Secara hukum hanya akan menunggu waktunya menurun. Itu selalu yang ia ingat, dan membuat dirinya tetap hidup sederhana dan rendah hati. Jarum jam baru menunjukkan pukul 9.25 menit. Tiba-tiba ia mendapat kabar dari Deki, bahwa perusahaan yang baru perlu ada penyegaran pegawainya. Kalau tidak kondisi perusahaan itu akan tetap seperti selama ini. Maisie hanya memberikan waktu untuk menentukan siapa yang layak kepada Deki sendiri. Karena ini perintah Deki tetap melaksanakannya, walaupun itu sesuatu yang berat. Setelah Maisie memberi tugas kepada Deki, ia seperti biasa selalu duduk di depan komputer. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang ia kerjakan. Namun segala yang ia lakukan pasti sesuatu yang positif. Dengan kesederhanaan dan tidak angkuh, Maisie banyak dikenal orang, baik dari golongan atas maupun dari golongan menengah ke bawah. Setiap ada orang sedang kesulitan, ia tidak pernah menutup mata, baik karyawan maupun tetangganya. Yang tidak pernah bisa ia hilangkan, selalu ingat masalah kehidupannya di masa lampau. Begitu sangat berharga baginya, tidak membuat ia lupa diri dengan keadaan sekarang ini. Tidak terasa hari pun sudah sore. Sudah habis waktu sehari, namun ia masih tetap di rumah. Memang prinsipnya kalau tidak penting, maka ia akan memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Pagi hari itu, Maisie mengajak asisten rumah tangga dan Veronica untuk pergi ke pasar. Mereka sempat merasa heran. Tidak biasa majikannya mau main ke pasar, tapi entah kenapa pagi itu, karena ini majikan mereka berdua tidak banyak tanya, mereka langsung berangkat saja. Kebetulan asisten rumah tangga hendak belanja. Selama di pasar, Maisie hanya berjalan-jalan bersama Veronica, sedangkan ibu asisten sendiri mencari yang hendak dibeli. Tiba-tiba Maisie menghentikan langkah kakinya. Veronica yang berjalan di belakang ikut berhenti, karena ia melihat majikannya yang sedang memperhatikan sesuatu. Tetapi ia tidak berani untuk bertanya. Entah apa yang dipikirkan majikannya. Setelah itu Maisie mendekati seorang pria yang sedang memanggul barang. Ia merasa kenal dengan pria itu, tetapi ia takut untuk duluan menyapa, karena takut salah orang yang dimaksud. Maisie terus melangkah mendekati pria itu. Veronica pun merasa heran. Apakah majikannya itu ada dendam dengan pria yang sedang memanggul barang? Ketika sudah dekat, Maisie diam saja. Ia kalau benar, ia mengharapkan pria itu untuk duluan menyapa. Ternyata benar pria itu duluan menyapa. Langsung menyebut nama Maisie. Maisie pun membalas dengan menyebut nama Maxie. Mereka pernah satu kelas waktu di sekolah menengah pertama. Mereka sudah belasan tahun tidak berjumpa. Mereka pun berbincang-bincang, hingga Maisie bertanya, selama ini Maxie di mana? Setelah tamat sekolah, saya kerja seperti ini saja. Karena mau kerja di perusahaan susah, jawab Maxie. Kalau sekarang masih ada minat untuk kerja di perusahaan, tanya Maisie lagi. Bukankah sekarang bahkan dari dulu? Tapi bagaimana kalau belum ada nasib untuk bekerja di perusahaan, kata Maxie. Selama perbincangan mereka, tidak lain pikiran Maisie teringat dulunya. Ia harus bekerja apa saja yang penting dapat penghasilan.
Maxi balik bertanya, kamu sekarang kerja di mana Maisie? Saya belum kerja, jawab Maisie. Ia tidak bercerita tentang dirinya sekarang. Namun Maisie bilang, kalau kamu mau mencoba kerja di perusahaan, kamu buat surat lamaran, antar ke perusahaan di sana. Jikalau nanti dipersulit bahkan tidak diterima, bilang kepada pegawainya kamu disuruh saya. Maxi banyak mengucapkan terima kasih pada teman lamanya itu. Maisie pun permisi untuk melanjutkan perjalanannya. Karena ibu asisten telah menunggu di dekat mobil parkir, mereka pun menuju mobil dan langsung pulang. Sambil kerja Maxi pun masih sempat meragukan kebenarannya. Apa benar temannya itu bisa menjamin surat lamarannya? Seingat Maxi ia pernah melamar di sana, namun sampai sekarang tidak ada panggilan. Setelah tiba di rumah, Veronica sempat heran. Kenapa majikannya tiba-tiba hendak main ke pasar, padahal tidak ada yang dibelinya. Karena hari masih pagi, Maisie menghubungi Deki. Ia menanyakan sudah dapat belum pegawai yang akan menggantikan pegawai di perusahaan yang baru kemarin. Deki pun bilang sudah, tetapi saya tidak bisa menentukan itu. Maisie langsung bilang, kalau sudah nama tersebut, kamu kasihkan dengan Bapak Direktur untuk membuat surat keputusan pengangkatan dan seterusnya. Deki langsung saja ke kantor pusat. Ia memberikan sebuah nama kepada direktur. Namun karena Bapak Direktur sekarang baru, ia tetap berkonsultasi dengan Deki. Dan Deki menyampaikan pesan bos mereka. Di hari itu juga Maxi merasa senang. Ia akan mengantarkan surat lamarannya ke sebuah perusahaan yang diberitahu Maisie kemarin. Namun ia langsung merasa lesu setelah security bilang sekarang belum ada penerimaan pegawai maupun karyawan baru. Tetapi Maxi masih meminta izin untuk masukkan surat lamaran ke ruangan admin. Setelah ia menghadap, Maxi merasa kecewa sebab pegawai staf tiba-tiba menolak surat lamarannya dengan alasan perusahaan belum membutuhkan karyawan baru. Maxi merasa bingung. Mau menelpon Maisie, ia kemarin tidak sempat meminta nomor telepon. Akhirnya Maxi kembali menemui staf yang menolak lamarannya. Ia baru bilang bahwa yang menyuruhnya masukkan surat lamaran ini adalah Maisie. Staf itu pun masih tetap ngotot, tidak bisa menerima surat lamaran Maxi, walaupun ia sudah menyebut nama Maisie. Karena staf itu pun tergolong baru, hingga tidak kenal siapa itu Maisie. Karena ada keributan kecil di meja staf, kepala bagian langsung mendekat dan bertanya ada perihal apa sampai ada keributan. Staf itu menjelaskan kepada atasannya, perihal sekarang belum ada penerimaan karyawan baru, tetapi dia masih juga ngotot untuk meminta surat lamarannya diterima. Sampai-sampai dia bilang disuruh Maisie. Saya saja tidak kenal siapa itu Maisie, jelas staf itu. Setelah mendengar nama Maisie, kepala bagian itu langsung mengambil surat lamaran Maxi dan langsung bertanya kapan rencana mulai masuk kerja. Sekarang atau besok? Sekarang saya sudah siap, jawab Maxi. Maxi pun langsung diantar ke gedung bagian produksi. Staf itu pun heran. Kenapa setelah menyebut nama Maisie, kok langsung diterima? Emangnya siapa orang bernama Maisie itu? Karena hari itu juga ia mulai bekerja. Maxi sangat berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video terupdate terbarunya, jangan lupa di like, share dan subscribe.